Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianus Batik, angkatan 2020 dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Boswa. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yaitu Studio Perancangan Arsitektur 2 dengan bangunan penginapan konsep Green Arsitektur. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Green Arsitektur. Green Arsitektur merupakan konsep desain dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan untuk menghasilkan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Saja ke pembahasan pertama, yaitu set plan. Di mana di set plan ini yang kita lihat, di mana saya memberikan penataan pohon yang sesuai dengan konsep saya, yaitu Green Arsitektur. Adapun pada taman tengah, saya desain semaksimal mungkin agar lebih kelihatan indah dan menarik, dan pada bagian tengah juga saya memberi kolam renang. Selanjutnya yaitu denah. Pertama itu denah lantai 1. Adapun luas dari denah lantai 1 ini yaitu 52 meter dikali dengan 62 meter persegi. Pada denah lantai 1 ini saya menempatkan beberapa ruang. Pada bagian depan yaitu lobby dan resepsionis dan minimarket. Kemudian ada ruangan manajer dan staf manajer. Ada juga musola dan ada juga ruangan pendukung seperti restoran, kafe, dan bar. Pada lantai 1 juga ini saya menempatkan beberapa ruangan privat. Nah, ruangan privat ini saya bagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu room standar, kemudian room superior, dan room deluxe. Nah, di lantai 1 ini saya terdapat ruangan standar. Pada bangunan ini saya juga menggunakan lift untuk memaksimalkan pengunjung yang membawa bawaan terlalu banyak, sehingga bisa mempermudah untuk naik ke lantai 2. Berikutnya itu denah lantai 2. Nah, pada denah lantai 2 ini saya menempatkan beberapa jenis ruangan juga. Pada bagian depan saya menempatkan ruangan fitness dan ada juga musola. Nah, di lantai 2 ini lebih banyak ditempati oleh kamar tidur. Nah, pada lantai 2 ini terdapat beberapa jenis kamar tidur. Yang pertama yaitu kamar standar, kemudian kamar superior, dan kamar deluxe. Nah, perbedaan dari kamar ini yaitu memiliki ukuran yang berbeda-beda, di mana kamar standar memiliki ruangan yang lebih kecil dari kamar superior, dan begitupun dengan kamar superior memiliki kamar yang lebih kecil dari kamar deluxe. Begitupun juga nantinya pada kamar deluxe ini dia memiliki teras atau balkon. Selanjutnya yaitu potongan. Nah, di potongan ini terdapat 3 jenis potongan. Yang pertama itu potongan A, kemudian potongan B, dan potongan C. Nah, pada setiap potongan terdapat elevasi ketinggian bangunan. Adapun elevasi dari lantai dasar ke lantai 2 yaitu 4,3 meter, kemudian dari lantai 2 ke plafon yaitu 4 meter. Nah, adapun akses menuju ke lantai 2 ini yaitu ada tangga dan ada juga lift. Nah, pada potongan juga ini saya menggunakan pondasi
saya menggunakan dua jenis pondasi, yaitu pondasi batu kali atau pondasi memanjang, kemudian pondasi pur. Dimana kita ketahui bahwa pondasi pur itu bisa kita gunakan pada bangunan yang berlantai, seperti pada bangunan yang saya desain ini. Adapun struktur dari bangunan ini mulai dari pondasi, kemudian slope, kolom, dinding, plat lantai, kemudian ringbal, dan saya juga menggunakan rangka atap dengan baja ringan. Kenapa saya menggunakan baja ringan? Karena bahannya mudah dikerjakan dan harganya tidak terlalu mahal. Nah, adapun detail dari pondasi yang saya gunakan, pertama itu detail pondasi batu kali atau pondasi memanjang. Nah, adapun elevasi ketinggian dari pondasi yang saya gunakan, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, pondasi yang saya gunakan ini yaitu pondasi dengan tinggi 70 cm dan lebar 80 meter. Nah, di pondasi juga ini terdapat dua jenis detail. Kenapa? Karena pada elevasi lantainya terdapat perbedaan, di mana ada elevasi 0.00 dan elevasi min 0,050. Nah, elevasi yang rendah ini biasa kita gunakan pada kamar mandi atau teras. Nah, sedangkan elevasi 0.0 ini kita gunakan pada lantai dasar. Nah, adapun penyusun dari pondasi ini, yang pertama mulai dari keramik, kemudian ada spesi, ada plat beton, kemudian ada pasir uruk, kemudian ada begel, tanah uruk, kemudian pondasi batu kali, pasangan batu kosong, dan pasir uruk yang dipadatkan. Nah, jenis pondasi yang kedua yaitu pondasi pur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pondasi pur itu kita gunakan pada gedung yang berlantai, seperti pada desain bangunan yang saya bikin ini. Nah, adapun ukuran dari pondasi pur yang saya gunakan yaitu lebar 100 cm persegi. Nah, kemudian kolom yang saya gunakan yaitu kolom 30 cm kali 40 cm. Nah, terdapat juga detail kolom. Adapun tiga jenis kolom yang saya gunakan, yang pertama itu ada kolom 30 kali 40, kemudian ada kolom 30 kali 20, kemudian ada kolom praktis yaitu 15 kali 15. Nah, selanjutnya itu detail rangka atap. Nah, pada detail rangka atap ini seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menggunakan baja ringan. Kenapa? Karena bahannya mudah dikerjakan dan murah. Adapun yang saya detailkan yaitu sambungan-sambungan pada baja ringan ini. Nah, baja ringan yang saya gunakan yaitu jenis CT75. Selanjutnya itu detail kusen. Nah, di sini saya menggunakan kusen aluminium karena pengerjaannya juga mungkin lebih cepat dan bahannya tidak terlalu mahal dibandingkan jika kita menggunakan kusen kayu. Nah, adapun ada tiga jenis pintu yang saya gunakan, kemudian ada juga tiga jenis jendela yang saya gunakan, seperti yang kita lihat pada gambar. Baik, selanjutnya adapun desain dari tampak bangunan yang saya buat ini. Yang pertama itu tampak depan, seperti yang kita lihat pada gambar, di mana saya mendesain tampak ini semaksimal mungkin dengan menggunakan metode
Konsep yang saya gunakan itu konsep green arsitektur. Kemudian ada juga tampak belakang seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian ada juga tampak samping. Dan terdapat juga beberapa hasil dari rendering yang saya lakukan. Meskipun hasil rendering ini belum maksimal, namun saya bisa untuk mencobanya. Seperti yang kita lihat pada gambar. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi saya rasa ini sudah cukup lumayan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya dari tugas presentasi Studio Perencanaan Arsitektur 2. Jika ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.